Saya resign dari 3 lembaga itu. Saya tidak ngajar lagi. Saya fokus di dunia penelitian dan jurnal. Saya bahkan bisa berbulan-bulan di perpustakaan, di depan laptop. Waktu libur itu, masih ingat 2 bulan libur itu, jeda antara semester 2 ke 3, saya gunakan waktu itu di perpustakaan. Dan juga antum ini kan pernah menjadi utusan ataupun delegasi ke beberapa negara. Ya, selain di Indonesia, juga ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Saya mengikuti lebih kegiatan pendidikan gitu ya. Di Penang lah, Universitas Sains Malaysia. Itu kegiatan dari PPI Malaysia. Nah, makanya saya ikut dengan teman-teman juga yang lain, bertemu lagi akhirnya di beberapa forum selanjutnya. Nah, itulah berbagai kegiatan. Dan di bidang sejarah juga saya riset, menandai untuk sementara jejak-jejak sejarah, khususnya sejarah peradaban Islam yang ada di Asia Tenggara gitu. Atau minimal amal jariah terus mengalir gitu. Kita wafat tapi amal jariahnya bisa terus mengalir kan gitu, seperti itu. Nah, makanya saya ini harus dunia tulis menulis gitu. Karena kan sudah banyak dicontohkan para ulama juga kan, ada yang wafat baru terkenal itu ya karena ratusan tahun selanjutnya. Kitab-kitabnya dipelajari sampai saat ini. Buku-buku yang nah, di sini kita lihat, ini buku-buku di sini mungkin penulisnya udah pada wafat kan. Atau ada juga yang dia itu ngerjain tesis, tapi kualitas skripsi gitu. Oh iya, benar-benar. Tapi ada juga skripsi kualitas disertasi ada gitu. Masya Allah, nah, jadi sebetulnya sederhananya bedanya skripsi tesis. Ya pertama jelas lah. Ya, pertanyaan menarik ya, apa bedanya jurnal dan proceeding gitu ya. Ya, jadi jurnal itu semacam tempat lah yang akan mempublikasikan artikel-artikel kita, artikel ilmiah. Nah, ini di artikel ilmiah ini ya, atau apa saja, khususnya yang publish di jurnal gitu ya. Artikel yang publish di jurnal gitu ya. Yang pertama harus ada judul, kemudian nama penulis biasa, identitasnya, verifikasi emailnya di kemana, biasanya seperti itu, kampus asal mana, itu ya. Menulisnya berapa orang. Setelah itu ada abstrak. Abstrak. Di abstrak ini apa aja nih Ustaz, di abstrak? Nah, di abstrak ini harus memuat kurang lebih 5, Ustaz. Yang pertama, pentingnya penelitian ini untuk apa? Yang kedua, tujuan penelitian untuk apa? Pancasila misalnya. Sedangkan di Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketika di breakdown, ada nanti ke bawah lagi, secara tataran nanti ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional itu kan salah satunya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru kesananya jujur dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harus digarisbawahi. Tujuan pendidikan nasional itu beriman, takwa, akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada diskusi santai kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Tatang Hidayat, yang mana beliau ini telah banyak yang menghasilkan atau menulis karya ilmiah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil dari pengalaman beliau, kita jadikan motivasi bagaimana kita bisa berkarya tentunya dalam dunia tulis menulis. Jadi nanti secara detailnya beliau akan jelaskan melalui diskusi santai ini. Baik, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehat. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya bertanya banyak tentang masalah tulis menulis, tentunya karya ilmiah dan lain sebagainya, ini ada beberapa pertanyaan sebagai pendahuluan, Ustaz. Ya, seperti karya ilmiah ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Iya, betul. Baik, Ustaz. Antum asalnya dari mana, Ustaz? Ya, terima kasih kepada saudara saya ini, sahabat ya, guru juga, Ustaz Halim ya. Saya sangat mengapresiasi dengan konten channelnya, apa namanya Ustaz? Abdul Halim ya? Abdul Halim ya. Ya, ini anak-anak teman-teman menarik ya, konten channel ini melahirkan berbagai konten-konten yang bermanfaat. Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, sebagaimana tadi disampaikan, nama saya Tatang Hidayat ya. Alhamdulillah, saya asal dari, orang menyebutnya kota santri katanya, Ustaz. Kota santri. Ya, kota santri Jawa Barat, yaitu di Tasikmalaya. Saya lahir di salah satu rumah di kaki pegunungan lah, pedalaman ya, pegunungan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Itu lahir tahun berapa, Ustaz? Saya lahir tahun akhir tahun 1994. Jadi masih muda lah insyaallah. Ya. Ternyata beliau usianya lebih muda dari saya. Namun masalah prestasi tulis menulis jauh lebih di atas, Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, kemudian Ustadz, kalau bisa diceritakan pendidikan antum
yang formal ataupun yang non formal ya, dari SD hingga magister. Berkaitan dengan pendidikan, ya untuk formal saya dulunya, saya di SD ya, SMP, kemudian ke SMK, kejuruan ya. Mengambil jurusan justru saya teknik, teknik penyempurnaan tekstil gitu ya. Jadi saya sudah mengenal dunia pertekstilan itu dari sejak SMK. Makanya saya senang batik tuh. Ya, saya sini pakai batik. Nah ini salah satu. Jadi saya senang, maka ada banyak filosofis ya tentang batik ini. Berkaitan, saya juga senang di sejarah. Jadi senang lah ada filosofisnya, nanti kita bahas ya. Kemudian setelah SMK ini malah saya ibaratnya apa ya? Hijrah gitu ya. Hijrah jurusannya bukan ke teknik lagi karena saya udah berpikir saya udah belajar gitu ya. Maka saya waktu itu saya masih ingat ketika mau kuliah, nanti nyambung juga kenapa saya ada di sini gitu. Saya memilih pertama itu SBMPTN kan ada ya misi. Yang pertama pilihan saya pilih itu adalah pendidikan bahasa Arab UPI, Ustaz. Bandung ya. Ya, UPI Bandung. Yang kedua bahasa Arab UIN Bandung. Yang ketiga Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati. Yang ketiga ilmu pendidikan agama Islam UPI. Nah, namun sebelumnya sebetulnya saya sudah diterima di salah satu kampus bahasa Arab sebetulnya, yaitu di Ma'had Al-Imarat Bandung gitu. Saya sudah diterima kalau tidak salah. Ya, betul diterima kalau tidak salah. Nah, ketika itu ada pengumuman dari UPI, ternyata saya keterima juga di UPI. Setelah istikharah gitu ya. Istikharah, minta masukan juga, saran kepada orang tua, kan seorang anak harus minta ridho orang tua. Kata orang tua, ya udah pilih aja UPI katanya. Ya udah saya ikut UPI aja. Alhamdulillah saya S1 di UPI, masuk tahun 2013. Lulus tahun 2017. Kemudian Selasa itu sidang. Kamis itu saya langsung daftar S2. Itu terakhir tuh. Terakhir saya langsung. Ini jelang cuma 2 hari. Iya, saya baru beres sidang Selasa. Saya waktu itu masih ingat ke guru saya minta rekomendasi untuk S2. Masih ingat Pak Dr. Ki Haji Am Abdul Salam, guru saya. Nah, beliau merekomendasikan. Saya bingung waktu itu S2 saya mau di mana. Mau di UPI, mau di UIN, atau mau ke luar negeri gitu ya. Nah, itu nanti ada ceritanya lah kenapa saya kok pilih UPI lagi gitu. Hasil diskusi biasalah, musyawarah gitu ya. Akhirnya saya menentukan bismillah lah di UPI lagi. Saya S2-nya di UPI lagi. Kemudian akhirnya lulus tahun 2019. Ya, 19 dan di wisudanya itu karena lulusnya 19 akhir, di wisudanya 2020 sebelum Covid-19. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya lulus S2 2019 ya. Saya juga 2019. Oh, sama ya? Ya, sama. Non formalnya, kalau non formalnya dulu biasalah anak-anak gitu ya di kampung, saya belajar di madrasah paling Ustaz. Ya, pernah kalau istilahnya orang sana bilang ngaliwat ya Ustaz, ngaliwat. Itu bahasa Sunda gitu. Saya alhamdulillah. Makan kan, botram. Itu kalau pesantren itu istilahnya saya dapat dari guru saya, itu ngaliwat katanya. Jadi saya alhamdulillah pernah ngaliwat gitu ya di pesantren, baik di Tasik, di Bandung. Kalau di Bandung itu ketika kuliah saya pesantren belajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khair Bandung tahun 2013. Jadi ketika saya ke Bandung itu pesantren dulu sebetulnya, bukan kuliah dulu. Jadi saya pesantren sambil kuliah. Nah, kemudian dari sana saya lanjut juga di pesantren Manarul Huda Bandung. Kemudian karena waktu itu ada kewajibannya syarat lulus di IPA UPI itu harus hafal 4 juz gitu ya. Bagi saya itu berat gitu ya, belum terbiasa. Akhirnya saya coba. Ya, makanya saya coba masuklah ke Ma'had Tahfidz gitu ya. Itu kan belum terbiasa, ada beda dua dunia gitu antara pesantren mahasiswa dengan pesantren tahfidz. Saya masuklah di pesantren tahfidz gitu ya. Biasalah mengalami gitu bagaimana dinamika belajar pesantren tahfidz yang luar biasa pembinaannya. Setelah dari tahfidz saya kembali lagi ke pesantren kitab di pesantren Miftahul Jannah. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih sebagai khidmat lah di pesantren Manarul Huda Bandung gitu ya. Yang lainnya paling biasa belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Bandung, sehingga saya ke Pare juga Ustaz, ke Kediri ya. Penasaran saya, ya. Berapa bulan? Sebulan. Saya ingin penasaran, ingin belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, akhirnya saya ke Pare. Kenapa? Ya harus bisa gitu. Karena waktu itu saya ingin keluar negeri awalnya itu. Nah, kenapa enggak jadi? Saya juga pernah lihat di CV antum nih banyak menerima atau mendapatkan beasiswa.
Bisa mungkin disebutkan beasiswa apa saja yang pernah antum dapat? Ya, terima kasih ya. Menarik ya, sebetulnya berkaitan dengan beasiswa waktu S1 itu alhamdulillah waktu semester 7 dapat beasiswa PPA, peningkatan akademik gitu ya, dari fakultas. Nah, baru saya ketika mencoba mencari beasiswa itu ketika S2, Ustaz. Jadi ketika S2 ini saya mengambil beasiswanya itu lebih ke beasiswa riset penelitian dan beasiswa seminar gitu ya. Nah, waktu itu alhamdulillah di beberapa lembaga umat gitu ya, itu memberikan beasiswa untuk melakukan riset dan perjalanan untuk menseminarkan hasil riset tersebut. Terutama saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Badan Wakaf Al-Quran yang telah memberikan beasiswa kepada saya yang cukup besar gitu untuk kisaran penelitian. Kemudian ada juga dari Rumah Zakat, kemudian dari Dompet Du'afa, kemudian dari Dompet Peduli Umat Darut Tauhid, ada juga dari beberapa masjid besar lah yang ada di Bandung untuk dana pendidikan. Riset semua itu ya? Ya, kebanyakan untuk riset, karena untuk biaya pendidikan UPI sendiri itu saat itu alhamdulillah saya masih bisa ditanggung oleh orang tua gitu. Maka saya mengambil jalan beasiswa risetnya itu. Ya. Kan beasiswa untuk riset dan penelitian itu sudah sesuatu yang kita sangat bersyukur ya. Baik. Juga antum ini kan beberapa kali pernah menjadi presenter internasional konferensi atau seminar internasional. Bisa diceritakan bagaimana antum bisa menjadi sebagai presenter dan dipercaya untuk, karena ini kan bukan orang sembarangan ya untuk bisa memberikan penelitiannya, memaparkan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan. Ya, terkait presenter ini, seminar internasional ini, saya awali ya waktu saya masuk kuliah. Karena waktu S1 saya waktu itu lebih aktif juga di organisasi, aktif di organisasi mahasiswa. Kemudian maka waktu saya terbagi ya antara kuliah. Nah, ketika S2 baru saya mulai menyadari S2 saya ini mau seperti apa. Maka waktu semester 1 dan 2 saya mengajar juga di salah satu SD ya, SD Islam Terpadu di Kota Bandung, mengajar juga di SMA, salah satu SMA, dan mengajar juga di Yayasan Lembaga Tahsin, Ustaz. Nah, namun ketika semester 2 akhir, ketika libur saya merenung, apakah saya mau seperti ini aja S2 gitu ya. Maka saya merenung, akhirnya setelah saya berdiskusi, musyawarah, istikharah, tentunya segala sesuatu kan harus istikharah ya kalau kita ya. Nah, maka saya menentukan, saya resign dari 3 lembaga itu. Saya tidak ngajar lagi. Saya fokus di dunia penelitian dan jurnal. Saya bahkan bisa berbulan-bulan di perpustakaan, di depan laptop. Waktu libur itu, waktu masih ingat 2 bulan libur itu, jeda antara semester 2 ke 3, saya gunakan waktu itu di perpustakaan untuk memperbaiki beberapa tugas untuk dimasukkan ke jurnal gitu, di submit. Nah, baru saya paham, dan itu belajar otodidak seharian dari pagi sampai malam di depan laptop gitu ya, mengenal tentang dunia jurnal. Nah, kemudian baru saat itu awalnya itu saya terinspirasi, waktu itu ada open bagi para penulis, nanti diseleksi di IAIN Madura ya. Waktu pertama itu masih ingat tahun 2018 akhir semester 3 saya kirim naskah hasil penelitian, yaitu berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh ulama besar di Jawa Barat ini, Kiai Haji Khair Apandi ya. Beliau pimpinan dulunya legendaris juga, ulama legendaris Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya. Ditulis dengan dosen saya waktu itu, Prof. Syahidin. Saya kirim, alhamdulillah keterima naskahnya, Ustaz. Jadi keterima, saat itu akhirnya saya berangkat ke Madura sendiri, seorang diri. Nah, itu titik nolnya. Nah, selain itu saya juga melakukan safar, napak tilas, karena saya senang sejarah juga, menelusuri. Jadi setiap tempat itu saya tandai beberapa jejak-jejak sejarah, baik di Surabaya, ke Madura, kemudian akhirnya seminar. Nah, dari Madura akhirnya bisa seminar lagi, terbukalah wawasan. Kita kan bertemu dengan para peneliti yang lain, pengelola jurnal yang terima naskah gitu ya. Saya juga waktu itu lanjut juga seminar di UIN Jogja, seminar internasional juga, sama prosesnya gitu, riset dulu, nulis dulu, kemudian kirim naskahnya, nanti diseleksi, diterima, diundang. Kemudian diundang juga ke Lombok pernah, alhamdulillah ya, itu tentang perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa ya,
tokoh di Tasikmalaya, presentasi juga, kemudian ke UIN Banjarmasin. Banjarmasin ya, juga. UIN Banjarmasin, dan di UPI juga di kampus sendiri ada ya. Nah itu berkaitan dengan seminar internasionalnya, yang lainnya paling seminar nasional gitu, seminar. Saya yang ambil tingginya, yang internasional. Ya. Kemudian juga antum ini kan pernah menjadi utusan ataupun delegasi ke beberapa negara ya, selain di Indonesia juga ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Ini dalam hal apa ini? Berkaitan dengan apa ya bahasanya itu, mungkin anak milenial sekarang menyebutnya traveling, melancong, apalah, rihlah gitu ya, plesiran. Itu saya teringat waktu tahun 2018 awal. Jadi sebelum seminar, saya langsung keliling dulu gitu ke 3 negara. Karena saya berpikir mengkaji, kita harus anak masih muda kan, harus banyak melakukan perjalanan, rihlah. Dan ini pun sudah banyak contohnya, para ulama, bahkan para nabi pun melakukan perjalanan. Iya, melakukan perjalanan. Zulkarnain kan ada di Al-Quran juga tokoh ya. Nah, saat itu saya dalam rangka internasional ini ya, diskusi internasional lah dengan ya, waktu itu yang isinya itu dari PPI Malaysia ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Malaysia di Kuala Lumpur, waktu di Kuala Lumpur, kemudian lanjut ke Singapura ya. Singapura itu adalah market research ya, melakukan penelitian tentang wirausaha lah, tentang ekonomi gitu ya, bagaimana ekonomi ASEAN khususnya di Asia Tenggara itu difokuskan di Singapura. Kemudian lanjut ke Thailand, studi budaya waktu itu. Studi budayanya di itu Thailand. Sendiri atau keluar itu? Kalau yang pertama itu banyak kan rombongan dari berbagai kampus. Ya, dari berbagai kampus. Itu pertamanya, kemudian karena mungkin bertemu orang kan asbab kita sering silaturahim gitu kan. Wawasan itu, relasi itu terbuka kan. Nah, dari sana mulailah ada kegiatan lagi, yaitu Simposium Internasional PPI Dunia di Johor Bahru, kebetulan alhamdulillah dekat di Universitas Teknologi Malaysia. Tahun 2019 awal gitu. 19 awal dilanjut, nah kesininya ada lagi kegiatan, biasanya saya mengikuti lebih kegiatan pendidikan gitu ya, di Penang lah, Universitas Sains Malaysia, itu kegiatan dari PPI Malaysia. Nah makanya saya ikut dengan teman-teman juga yang lain, bertemu lagi akhirnya di beberapa forum selanjutnya. Nah itulah berbagai kegiatan, dan di bidang sejarah juga, saya riset, menandai untuk sementara jejak-jejak sejarah, khususnya sejarah peradaban Islam yang ada di Asia Tenggara gitu. Nah itu salah satunya. Ya Allah, luar biasa sekali. Sudah ke Singapura, Malaysia, Thailand untuk melakukan rihlah ilmiah. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Baik. Kemudian tentunya sekarang antum berada atau bagian dari tenaga pendidik di Istiba Ar-Royah. Nah, antum kenal Ar-Royah dari mana dan kenapa tertarik menjadi bagian dari tenaga pendidik di Istiba Ar-Royah ini? Terima kasih ya. Ya menarik, mungkin setiap orang punya takdir jalan hidupnya masing-masing ya. Makanya saya selama belajar ini ikhlas dan ridho menyerahkan diri pada takdir gitu. Nah berkaitan dengan kenapa saya ada di Ar-Royah ini gitu. Orang-orang pun berpikir, bertanya-tanya, kenapa nggak di Bandung aja? Kenapa ngajar di Bandung banyak kampus? Kenapa saya malah menepi gitu? Itu sebetulnya berawal dari mungkin doa-doa kita juga mungkin ya. Kan tadi di awal saya sudah menyebutkan. Pertama itu kan pilihan pertama saya apa? Masih ingat kan? Bahasa Arab kan? Bahasa Arab UPI, kedua bahasa Arab UIN, ketiga baru PAI. Nah waktu itu saya udah dari dulu ingin belajar bahasa Arab. Karena sebelum di Ar-Royah ini saya sudah diterima di salah satu mahad bahasa Arab di Bandung gitu ya. Mahad Al-Imarat itu. Pada kenal mungkin ya. Nah itu udah diterima. Tapi karena berlainan hal, ada beberapa pertimbangan saya memilih UPI dulu. Nah, kenapa di Ar-Royah? Siapa kenalnya? Waktu itu saya kenal Ar-Royah itu waktu tahun 2019. Ketika acara seminar itu, di salah satu seminar nasional di salah satu kampus di Universitas Pasundan, masih ingat saya, bertemu dengan Ketua Prodi KPI saat ini. Nah, ketemu, ngobrol, diskusi. Nah, akhirnya dijelaskan tentang Ar-Royah. Akhirnya kan lagi membutuhkan dosen katanya tentang penelitian. Akhirnya diminta, dipertemukanlah dengan mudir, diskusi, silaturahim. Nah, akhirnya saya melihat lingkungan, ternyata ini cocok. Karena, nah ini saya sering sampaikan ke beberapa mahasiswa juga, ke yang lain juga, perlu digarisbawahi bahwa di sini nih, saya ini masih santri, saya masih santri, saya belum ustad lah, belum layak jadi ustad gitu ya. Saya masih santri dan tujuan awal ke sini itu murni. Saya ingin belajar bahasa Arab, bukan menjadi dosen, bukan mengajar. Makanya saya beberapa waktu itu sebelum Covid itu kan belajar bahasa Arab dengan mahasiswa. Nah, jadi salah satunya niat saya ke sini ingin belajar bahasa Arab bisa. Jadi ke sini karena kan harus di lingkungan kan. Karena Ar-Royah saya lihat cek-cek juga ini
bisa jadi salah satu kampus terbaik lah di Indonesia dalam ranah pendidikan bahasa Arab. Fasih mereka kan setiap hari belajar bahasa Arab dimanapun kan wajibnya. Nah itu jadi yang pertama berkaitan dengan ingin belajar bahasa Arab. Jadi Sekali ya, kenapa beliau bisa di Aroya awalnya tadi dari ketika ada acara seminar internasional bertemu dengan seminar nasional ketemu dengan ketua Kaprodi KPI sekarang Ustadz Mada Wijaya. Ya alhamdulillah bisa bergabung di Istiba Aroya dengan tujuan awal ingin belajar bahasa Arab. Ya, namun ya setiap orang memiliki kelebihan dan kelebihan itu bisa kita antum datang ke sini pengen belajar bahasa Arab. Di sisi lain, ya saya sendiri ingin belajar tentang penelitian dari antum. Ya masing-masing ada bidangnya gitu. Ya Allah. Ya antum mengatakan santri, bagi antum juga ustadz, guru ana juga dalam bidang penelitian dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik. Bagaimana antum bisa masuk dalam dunia penelitian tulis menulis? Mungkin di sana ada faktor internal, juga ada faktor eksternal, mungkin bisa dijelaskan? Ya, bidang tulis menulis ini atau setiap orang mencintai sesuatu itu kan beda-beda ya Ustaz ya. Ada yang senangnya menulis, ada yang senangnya berbicara, ada yang senangnya jalan-jalan, ada yang senangnya usaha, kan beda-beda hobi ya. Nah kebetulan untuk dunia tulis menulis ini, kalau dari dulu mungkin karena ketika S1 kan kita pun sebetulnya udah belajar nulis kan ya, makalah, tugas. Nah, mungkin waktu itu saya S1 belum menulisnya belum diseriusi gitu. Cuma ketika S2, nah baru di sana saya berpikir bahwa umur saya ini terbatas Ustaz. Jadi saya ini umur terbatas ya, kita manusia kan nggak akan hidup selamanya. Dan saya pun sadar bahwa diri saya ini tersandra oleh dosa lah gitu ya. Saya banyak dosa, umur saya pun terbatas, nggak tahu kapan kembali lagi kan. Saya di dunia ini mengembara gitu ya. Umur saya tuh apakah 25, 30, 40, 50, 60, nggak tahu kan kapan gitu, misteri gitu kan umur. Maka hakikatnya kan saya ini sudah divonis mati lah, akan mati gitu ya. Cuma nggak tahu kapan waktunya. Nah maka dari sana saya berpikir bagaimana supaya kita ini ilmu-ilmu kita atau minimal amal jariah terus mengalir gitu. Kita wafat tapi amal jariahnya bisa terus mengalir kan gitu, seperti itu. Nah makanya saya ini harus dunia tulis menulis gitu, karena kan sudah banyak dicontohkan para ulama juga kan, ada yang wafat baru terkenal itu ya karena ratusan tahun selanjutnya kitab-kitabnya dipelajari sampai saat ini. Buku-buku yang nah di sini kita lihat, ini buku-buku di sini mungkin penulisnya udah pada wafat kan, tapi kita pelajari. Contohnya saja yang sederhana hadis Arba'in Imam Nawawi kan. Nah itu kan sampai saat ini di seluruh dunia dipelajari gitu kan, amal jariah. Nah saya sadar bahwa kalau mengenalkan ibadah sulit saya masuk surga gitu, saya berat gitu masuk surga. Maka saya cari bagaimana supaya rahmat Allah itu turun gitu, cari cara-cara yang lain gitu. Nah, maka saya mulailah beranikan, modal nekat awalnya Ustaz. Menulis itu modal nekat gitu. Kalau kita menunggu sempurna dulu, kayaknya nggak nulis-nulis saya. Yang penting saya nulis dulu, modal nekat. Ya faktor internalnya itu salah satunya saya itu akan meninggal, akan wafat gitu, akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka bagaimana supaya ada amal lah untuk mempertimbang nanti penghisaban. Saya ini di amalnya itu yang sedikit ini bisa banyak itu karena amal jariah itu gitu. Karena doanya. Makanya salah satu cara ya saya harus menulis, wajib menulis. Yang kedua ekstranya mungkin saya terinspirasi oleh para guru-guru saya, tokoh-tokoh ya, yang para penulis. Waktu itu saya mengikuti satu kegiatan yang diisi, masih ingat, oleh Ustadz Samsudin Arif PhD dari Gontor. Beliau mengatakan dalam bukunya, judulnya itu Islam dan Diabolisme Intelektual, menulis itu susah-susah gampang, tapi menulislah. Karena menulis ini adalah tradisi sarjana dan ulama. Jadi menulis ini memang tradisi. Kita itu dakwah itu dengan khutbah dan kitabah katanya, kata Ustadz Samsudin Arif itu. Saya terinspirasi, betul saya harus menulis. Jadi ya mau tidak malu kita selaku dunia akademik yang berkutat di dunia pendidikan harus menulis. Kalau tidak kita akan telan masa. Kemudian yang kedua, terinspirasi juga oleh Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad ya, SCMA, ketika beliau berkunjung ke rumahnya Buya Hamka di Padang ya, di Sumatera Barat atau di Maninjau gitu ya, pokoknya di Sumatera Barat. Itu mengatakan nulislah supaya orang di masa depan akan tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Nah bukti nanti anak cucu kita atau siapa yang kita kan belum tahu nanti tahun 2100 apakah kita masih ada. Kita kan mungkin udah sepuh ya, udah tua gitu ya, udah lemah.
Nah, salah satu bukti kita pernah hidup saat ini adalah menulis. Karya kita. Ya, karya kita. Ya, terlepas banyak juga kan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an pentingnya menulis, pentingnya mewariskan ilmu. Nah, itu salah satunya itu. Dan menulis ini yang saya lakukan saat ini bukan untuk hari ini, Ustaz. Jadi menulis jurnal itu bukan ada niatan untuk uang, materi, jabatan. Karena saya belum ada apa-apa mau menulis jurnal apapun, saya tidak akan mempengaruhi. Jabatan apa saya belum ada. Uang pun waktu itu karena mahasiswa belum kayak seperti dosen-dosen yang udah ada NIDN misalnya, atau dosen-dosen yang ngajar di kampus negeri itu ada poin-poinnya lah. Kalau saya dulu mahasiswa belum ada. Tapi saya waktu itu udah target saya harus menulis selama S2 20 jurnal yang terakreditasi minimal gitu ya. Alhamdulillah sudah terselesaikan, tercapai selama saya kuliah S2, 20 jurnal tercapai. Tapi saya nulis itu yang pertama tentu untuk amal jariah, untuk ilmu, pewarisan ilmu. Karena mungkin kalau bicara saya khawatir banyak salah. Dan yang kedua, menulis ini pewarisan nilai peradaban, pewarisan jejak, bahwa menulis ini bukan hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Anak cucu kita akan membaca, mungkin ada yang terinspirasi, bergerak untuk suatu perubahan. Nah, itu luar biasa, salah satu faktor terpenting kenapa beliau sangat suka untuk menulis, yaitu mudah-mudahan karya beliau ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang datang ya, ataupun yang sekarang setelah beliau, yang mana ini bisa menjadi amal jariah. Karena kalau anak Adam sudah meninggal, semua amalnya akan terputus kecuali 3. Salah satunya adalah amal jariah tadi. Baik Ustaz, mungkin kalau ada yang bertanya, antum sebagai salah satu staf tenaga pengajar, tenaga pendidik, dosen di Istiba Ar-Royah, antum tugas yang diamanahkan ke antum itu mengajar pelajaran apa, Ustaz? Sebelumnya saya di KPI ya, prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Karena sekarang kan ada 2 ya di Istiba. Iya. Waktu itu saya ngajarnya jurnalistik. Nah, di sanalah saya belajar bareng-bareng dengan anak KPI. Kemudian sekarang di semester baru saya di hijrah lah gitu ya, ke PBA gitu ya, prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, awalnya saya sampaikan ke ustadz-ustadz yang lain ya, dosennya, Ustadz saya berat, kata saya ngajar di PBA berat, kata. Ini anak-anak bahasa Arab semua kan, aduh, sedangkan saya kesini mau belajar bahasa Arab, gimana ini, saya malu mas. Saya itu di dalam lubuk hati yang paling dalam gitu, saya tuh malu sebetulnya ngajar di Istiba Ar-Royah. Ini saya ngebohong gitu, karena di sini bahasa Arab semua gitu. Maka jangan heran ketika kenapa misalnya di lingkungan ini ketika saya jarang nyapa mahasiswa atau ustadz, saya malu. Bahasa Arabnya belum lancar gitu. Khawatir malah merusak. Saya datang ke sini kan merusak, kayaknya saya malah bicara bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi malu lah. Jadi itu anak-anak ya, mahasiswa. Kenapa kalau di luar saya khawatir jarang bicara, jarang ini dengan mahasiswa, atau kalau mau bicara saya menepi dulu gitu ya. Malu soalnya. Nah, itu. Jadi sekarang di metodologi penelitian, kebetulan di Amani ya di semester 7, saya menikmati ya, saya sambil belajar lagi karena memang pekerjaan yang enak itu kan hobi yang dibayar sebenarnya. Jadi itu saya senang di dunia penelitian. Nah, makanya saya belajar lagi lah, membuka-buka lagi, menelusuri lagi, mendalami lagi tentang dunia penelitian ini. Jadi beliau di Istiba Ar-Royah ini mengajar di prodi KPI komunikasi dan penyiaran Islam di metode penelitian, yang mana memang ada beberapa mata pelajaran, mata kuliah di Istiba Ar-Royah ini yang menggunakan bahasa Indonesia, yang juga diampu oleh beberapa dosen yang istilahnya pulang pergi. Beberapa hari di Ar-Royah, selebihnya mungkin di tempatnya, mungkin seperti antum ya, mungkin di Ar-Royah 2 hari ya, setelah itu pulang ke Bandung ya. Iya, baik. Baik. Yang pertanyaan sebelumnya itu hanya mukadimah, Ustaz. Sekarang ini memulai masuk di intinya ini, Ustaz. Tentang karya ilmiah, Ustaz. Tapi insya Allah tidak terlalu sulit. Hanya mungkin kita pernah mendengar ya, di S1 ada skripsi, di S2 ada tesis, di S3 ada disertasi. Mungkin antum bisa menjelaskan, mungkin ya, walaupun mungkin kita juga belum masuk di disertasi ini, tapi secara teori mungkin antum bisa menjelaskan apa perbedaan mendasar dari 3 karya ilmiah tersebut, skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, menarik ya pertanyaan ini. Mungkin kita ada atau yang belum bisa membedakan gitu. Apa bedanya skripsi, tesis, disertasi? Mungkin skripsi S1, tesis S2, ya, disertasi S3, tapi pasti ada perbedaannya ya.
Atau ada juga yang dia itu ngerjain tesis, Ustaz, tapi kualitas skripsi gitu. Oh iya benar-benar. Tapi ada juga skripsi kualitas disertasi ada gitu. Masya Allah. Nah jadi sebetulnya sederhananya bedanya skripsi tesis, ya pertama jelas lah skripsi tesis disertasi adalah salah satu syarat ya, khususnya di kampus di Indonesia Ustaz. Karena di luar negeri kadang ada juga yang mungkin saja tidak menjadikan skripsi tesis disertasi sebagai syarat mendapatkan gelar. Ada juga mungkin yang lain. Tapi kalau di Indonesia mayoritas ya, mayoritas. Kalau skripsi itu ya untuk syarat S1 mendapatkan gelar sarjana. Mendasarnya paling dari segi biasanya di judul sih, variabel. Mungkin variabelnya nggak terlalu banyak. Kemudian dari referensinya juga, bisa jurnalnya, bisa nasional pun cukup. Kemudian buku-bukunya pun bisa saja nggak merujuk yang primer misalnya. Tapi kalau yang primer lebih bagus gitu kan. Ya, kemudian di pendalaman materi, di analisisnya, kalau kata dosen saya waktu itu kuliah, skripsi itu belajar menulis. Nah, yang kedua, kalau tesis itu mulai peningkatan pendalaman materi, variabelnya bisa ditambah kalau dalam judul. Bisa menggunakan 2 variabel atau 3 variabel gitu ya. Nah, kalau tesis itu nanti juga pendalaman materi lebih dalam lagi. Ada analisis, harus menghasilkan suatu minimal model hipotetik misalnya. Kalau di pendekatan kualitatif atau penelitiannya kualitatif gitu. Itu harus hasil menghasilkan, kalau di pendidikan ya, sebuah model pembelajaran hipotetik atau apa gitu ya. Kemudian di referensi juga harus lebih keren lagi, ditingkatkan. Kalau dulunya jurnal nasional, di tesis bisa harus internasional, minimal mayoritasnya. Referensinya pun harus ditambah. Kalau di skripsi misalnya 150, tesis bisa 200 referensinya misalnya seperti itu, tambah gitu ya. Nah, kalau disertasi itu kan untuk S3. Nah, kalau di pendidikan biasanya harus pendekatannya, metodenya pun jangan hanya deskripsi saja misalnya. Hanya menjelaskan saja, tapi bisa campuran pendekatannya kuantitatif dan kualitatif misalnya. Jangan kuantitatif saja, kualitatif saja. Bisa kebanyakan ya, kalau S3 itu bagusnya ya, research and development gitu ya. Ya, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, kolaborasi dan dari tadi segi jumlah halaman tuh, kalau misalkan skripsi berapa, walaupun memang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Secara umumnya gitu, Ya. secara umumnya. Setiap kampus kan punya pedoman karya tulis ilmiah, beda-beda ya. Nah, itu biasanya nanti dilihat per kalimat, per karakternya. Ada yang misalnya skripsi itu 30.000 misalnya. 30.000 kalimat misalnya. Kalimat atau karakter lah, 30.000 karakter. Ada juga tesis itu misalnya 45.000, ada juga 65.000. Itu beda-beda antara kuantitatif dan kualitatif pun beda. Nah, kalau di Siti Baraya mungkin ada panduan tersendiri bisa. Nah, kalau di halaman kan kurang lebih skripsi itu dengan covernya semua. Ya, kurang lebih biasanya rata-rata ya yang isi antara bab 1 ya dengan cover itu 150 lah kurang lebih skripsi. Kalau tesis ya, tesis bisa ke 200-an, disertasi bisa 300-an. Tapi beda lagi kampus lain, bisa saja skripsi jangan terlalu banyak gitu, 100 halaman. Itulah beda-beda kita tergantung dosen ini. Sekarang kan ini Ustaz, salah satu syarat lulus S1 atau mendapatkan gelar, jadi skripsi kita ini bagi mungkin yang sekarang semester 7 ataupun yang mau lulus S1 ataupun magister S1 ataupun S2. Salah satu syarat untuk lulus, karya kita, tulisan kita harus dimuat di jurnal. Nah, kalau dulu harus ada proceeding. Kalau sekarang harus dimuat di jurnal. Ini apa bedanya nih Ustaz? Proceeding sama jurnal ini sebagai salah satu syarat untuk lulus. Ya, mungkin kalau sekarang jurnal ya, kalau dulu proceeding. Ini apa? Pertanyaan menarik ya, apa bedanya jurnal dan proceeding gitu ya. Nah, kalau jurnal, memang jurnal ini sebetulnya kan baru mulai digencarkan ya berapa tahun terakhir ya. 4 kalau nggak salah 4 atau 5 tahun terakhir lah mulai jurnal digencarkan sebagai syarat kan, bahkan sekarang udah wajib lah di hampir mayoritas kampus. Kalau jurnal itu Ustaz, itu yang menulisnya ya itu kan hasil riset biasanya, hasil riset kualitasnya pun bisa tinggi gitu. Itu di per volumenya itu setiap jurnal itu publishnya itu ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali. Nah per volume itu kan terbatas penulisnya, 10 naskah misalnya. Nah itu jurnal, makanya ketat. Jadi mau sebelum publish itu ada reviewnya, mereview gitu ya. Istilahnya yang mengoreksi lah ya, nanti kembalikan lagi di review dari segi substansi materi, metodologi, dari segi kebahasaan banyak gitu. Makanya lama prosesnya. Belum nanti bicara indeksnya, Scopus dan seterusnya gitu ya. Jadi nah, kita hanya nulis, ngirim naskah gitu. Ya, nanti kita hasil riset ada nih, submit lah ke jurnal. Nanti ada revisi banyak tuh. Nah, kalau proceeding
Proceeding itu kan bisa nulisnya banyak Ustaz. 50 penulis pun biasanya dalam seminar. Ada seminar nasional, internasional, yang tidak masuk jurnal itu masuk proceeding. Ya, nanti masuk proceeding. Nah, kalau proceeding itu ada yang mereview, kadang ada juga yang tidak gitu. Yang penting asal publish ya udah gitu. Maka dari segi ketatnya itu lebih ketat jurnal. Biasanya di proceeding itu makanya di bawah jurnal. Iya benar, grade-nya memang di bawah. Nah, kecuali kalau yang proceedingnya itu terindeks Scopus atau terindeks Thomson gitu ya. Nah, itu beda, ada revisi lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi makanya proceeding itu di bawah jurnal itu karena lebih mudah publish. Sedikit perbedaan ya antara jurnal dan proceeding ya. Jadi istilahnya kalau proceeding tadi diseminarkan gitu ya. Kalau jurnal tidak. Cuman memang persyaratannya lebih banyak kan, terbatas. Kemudian apakah diterima sama reviewer atau enggak, layak terbit atau tidak. Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itulah perbedaan secara global antara jurnal ya. Kita berbicara ini jurnal ilmiah ya dan proceeding. Baik. Sekarang kita spesifik tentang artikel jurnal, Ustaz. Mungkin antum bisa jelaskan mungkin kepada siapapun nanti yang akan menulis artikel jurnal, unsur-unsur jurnal yang terpenting dan mungkin jumlah halaman juga secara umum, biar lebih jelas. Baik ya, sebelum ke jurnal kita perlu meluruskan dulu ya Ustaz ya. Kadang di luar itu ada yang belum bisa membedakan apa itu jurnal gitu ya. Nah, sebetulnya naskah itu kita membuat naskah ya. Nah, naskah itu teh sebetulnya namanya artikel gitu. Artikel ilmiah ibaratnya. Nah, ketika disubmit. Nah, submit ini apa dulu biar nanti mungkin ada yang tanya, submit apa? Nah, submit itu apa ya? Mengupload lah, mengupload artikel kita ke jurnal tujuan gitu ya. Nah, baru jadi sebetulnya apa sih unsur-unsur di dalamnya artikel ilmiah ini? Jurnal itu semacam tempat, nah, isinya adalah artikel. Nah, itu. Ya, jadi jurnal itu semacam tempat lah yang akan mempublikasikan artikel-artikel kita, artikel ilmiah. Nah, ini di artikel ilmiah ini ya, atau apa saja, khususnya yang publish di jurnal gitu ya. Yang pertama tentu harus ada judul gitu ya. Setiap ini kan punya selingkung masing-masing. Selingkung itu sistematika, beda-beda kan. Tentu di beberapa artikel gitu ya, di beberapa artikel yang publish di jurnal gitu ya. Yang pertama harus ada judul, kemudian nama penulis biasa, identitasnya, verifikasi emailnya kemana, biasanya seperti itu, kampus asal mana, itu ya, menulisnya berapa orang. Setelah itu ada abstrak. Nah, abstrak. Di abstrak ini apa aja nih Ustaz, di abstrak? Nah, di abstrak ini harus memuat kurang lebih 5 Ustaz. Yang pertama pentingnya penelitian ini untuk apa? Yang kedua tujuan penelitian untuk apa? Yang ketiga metodologi penelitian untuk apa? Yang kelima hasil dan pembahasan. Yang keempat hasil pembahasan. Yang kelima itu implikasi. Minimal itu. Tapi nanti di lapangan beda lagi. Ada yang 3, ada yang 4 beda lagi itu. Kemudian ada kata kunci ya. Itu abstrak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia juga. 2 biasanya rata-rata. Atau yang satu halaman aja ya, ringkas gitu ya. Ada yang 3 dengan bahasa Arabnya biasanya. Kalau yang jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Yang Scopus indeksnya itu. Nah, kemudian setelah itu ada pendahuluan biasa. Pendahuluan latar belakang biasa ya. Kemudian metodologi penelitian. Setelah metodologi penelitian ada beda-beda nih. Ada hasil, ada pembahasan, ada hasil dan diskusi, ada diskusi. Beda-beda istilahnya. Itu tergantung pengelola jurnal. Dan yang kelima ada simpulan. Ada juga ada simpulan implikasi, ada juga simpulan implikasi dan rekomendasi beda-beda. Cuma yang mayoritas simpulan. Setelah simpulan ada juga ucapan terima kasih beberapa jurnal, ada juga yang tidak. Setelah itu daftar pustaka. Nah, itu poin-poin yang ada di jurnal gitu ya, di jurnal itu seperti itu. Kalau untuk jumlah halaman? Jumlah halaman beda-beda setiap pengelola jurnal. Cuma yang terindeks Scopus, khususnya yang dipublikasikan di Elsevier, Science Direct, sebetulnya tipis-tipis Ustaz. Cuma 5 sampai 10 gitu rata-rata. Nah, kalau di Indonesia itu saya lihat rata-rata 20 sih. Kalau di jurnal-jurnal Indonesia. Bahkan ada yang banyak 30. Itu tergantung ukuran kertasnya. Ya, itu seperti itu. Jadi ya memang yang bagus itu ya jurnal itu singkat padat jelas sebetulnya. Jadi nggak terlalu mengawang-awang ke sana kemari supaya jelas gitu. Oh, jadi seperti kalau misalkan kita sudah punya skripsi ataupun tesis, itu nggak usah bingung lagi buat jurnal, hanya kita meringkas gitu ya. Nah, sesuai dengan apa namanya? Selingkung ya, betul. Yang skripsi itu hanya meringkas dan kalau bisa juga bahasanya perbaiki lagi gitu ya. Jadi jangan copy paste gitu ya. Oh, kalau untuk ini referensi di jurnal itu ada batasan atau gimana?
Sebetulnya nggak ada batasan, semakin banyak semakin bagus malah. Bahkan referensi jurnal internasional semakin banyak lebih bagus. Dan buku-buku primer yang berbahasa Inggris lebih bagus gitu Ustaz. Penjelasan singkat beliau tentang unsur-unsur yang ada di jurnal ya. Kita sudah tahu bahwa dasar ilmiah untuk menentukan sebuah kebijakan yang nomor satu ya pasti bersumber dari jurnal. Makanya grade-nya nomor 1, kemudian barulah tadi proceeding, kemudian karya ilmiah, skripsi, tesis, kemudian disertasi, kemudian buku nanti di nomor berapa baru buku itu ya. Jadi memang sekarang ya yang paling terpenting adalah jurnal karena memang lebih sulit dan lebih benar-benar diperhatikan gitu ya keasliannya. Baik. Kemudian ini Ustadz, kan tulisan antum harus dimuat di jurnal terindeks. Tulisan antum harus dimuat di jurnal terakreditasi. Ini apa bedanya Ustaz? Dan bagaimana cara penilaian jurnal ini terindeks, jurnal ini terakreditasi oleh lembaga akreditasi jurnal, misalkan Sinta, ada Garuda, ada Arjuna, dan lain sebagainya. Ini pertanyaan menarik ya, berkaitan dengan apa bedanya jurnal akreditasi, jurnal indeks. Mungkin belum ada gitu yang bisa membedakan, misalnya ada yang belum ada gitu ya. Apa sih bedanya? Nah, kita coba bahwa maksud dari jurnal terakreditasi, khususnya dalam konteks Indonesia itu adalah maksudnya terakreditasi, kalau dulu itu Kemendikbud gitu, sebelum ada Sinta. Nah, sekarang baru ke Sinta digabung. Nah, makanya ada penilaian Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Nah, itu yang dimaksud akreditasi. Kalau terindeks? Nah, terindeks itu adalah nama indeks itu salah satunya mesin pencari jurnal, Ustaz. Maka indeks itu ada yang Kemenristek itu kan Garuda. Yang Kemenag itu Morarep. Ada juga yang terindeks itu ada yang kelas atas, menengah, yang di bawah kan. Kalau yang di bawah itu Google Scholar. Itu semuanya rata-rata MERS. Yang tengah-tengah itu biasanya ada 2 aja. Indeks internasional reportasi yang tengah-tengah. Yang atas itu nanti ada Scopus, Thomson, nah kayak gitu. Jadi indeks ini adalah salah satu mesin pencari jurnal. Nah, jadi untuk membedakan mana ini jurnal, misalnya nih jurnal Royah Islam. Ini sudah terakreditasi, sudah Sinta 5 kan? Iya, Sinta 5. Ada kan di sana. Sudah terindeks apa saja? Lihat di jurnalnya ada 2, ada Garuda. Nah, gitu. Jadi nanti jurnal yang dipublish di jurnal Royah Islam, naskah itu ya. Ketika kita masuk 2 aja ada itu. Masuk Garuda ada, tapi kalau kita nyari di Scopus nggak ada, karena belum terindeks Scopus. Nah, itu maksudnya. Lembaga khusus untuk mengakreditasi jurnal ya, diklasifikasi lagi nanti. Salah satunya yang mungkin digunakan di mana-mana Sinta ini ya, Sains dan Teknologi Indeks. Ini lucu nih Ustaz, kenapa namanya Sinta? Kenapa bukan Sinti? Karena kan indeks. Sains dan Teknologi Indeks. Maunya kan Sinti, bukan Sinta ya. Sebenarnya ini kemarin saya musyawarah sama Ustadz Nur Adi, Pak Adi di kantor. Maunya ini Ustadz namanya bukan Sinta, tapi Sinti. Karena indeks, bukan andeks. Saya juga nggak tahu kayak gitu. Baik. Masya Allah Ustadz, dari berbagai jurnal ilmiah yang telah antum tulis, yang juga telah dipublish 20 lebih, antum juga penulis di berbagai media sosial, di Kumparan.com, di Republika dan lain sebagainya, juga beberapa buku hasil karya antum. Ini ada salah satu yang menarik Ustaz. Salah satu hasil karya antum yang berupa buku. Ada buku yang antum tulis tentang meluruskan paradigma pendidikan di Indonesia. Berarti ada yang masalah ini, Ustaz, pendidikan di Indonesia. Intisarinya bagaimana, inti dari buku itu? Ya, berbicara tentang buku itu ya. Itu saya waktu nulis buku itu salah satunya modal nekat juga Ustaz itu. Karena waktu itu saya aktif di organisasi, kemudian ada amanah untuk menulis buku, akan dibedah kan. Saat itu buku saya terbit, alhamdulillah. Dibedah oleh Profesor Nunui Nurjana ya, salah satu guru besar di UPI, dan Pak Prof Syahidin. Dibedah waktu itu tahun 2016 ya, masih ingat Desember. Saya itu terbitlah buku itu. Nah, isinya itu sebetulnya yang pertama itu kan berdasarkan judul ya, itu menggagas pendidikan Islami, meluruskan paradigma pendidikan di Indonesia. Nah, kenapa perlu diluruskan?
Nah, di dalam konteks pendidikan, unsur-unsur komponen pendidikan itu para ahli beda pendapat. Ada yang mengatakan ada 9, ada 7. Cuma intinya ada pendidikan itu kan ada di dalamnya itu ya unsur-unsurnya itu ada asas, bisa dikatakan juga paradigma, ada tujuan pendidikan, ada kurikulum pendidikan, ada konsep guru dan murid, ada sarana dan prasarana, ada materi pendidikan atau materi dan metode, ada evaluasi pendidikan, ada sistem pendidikan. Itu kan banyak ya komponennya. Nah, saya coba ngambil satu dulu landasannya, karena ketika landasan lemah, kesananya lemah, Ustaz. Nah, contohnya di Indonesia ini sebetulnya secara landasan atau mungkin guru-guru apakah sudah membaca atau enggak gitu ya sejarah bagaimana pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Kenapa di Indonesia ini ada PAI misalnya kan? Nah, itu kan ada sejarahnya, Ustaz. Kemudian kenapa ada mata kuliah ini, mata pelajaran ini dan seterusnya gitu ya. Nah, di landasan kita itu kan salah satunya katanya menggunakan filosofis Pancasila misalnya. Sedangkan di Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketika di breakdown ada nanti ke bawah lagi secara tataran nanti ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional itu kan salah satunya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru kesananya jujur dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harus digarisbawahi. Tujuan pendidikan nasional itu beriman, takwa, akhlak mulia sebetulnya. Nah, nanti turun ke peraturan pemerintah, itu harus di breakdown dulu turun. Cuma masalahnya ketika ke bawah nggak turun, Ustaz. Di lapangan itu nggak turun. Nah, maka perlu ada diluruskan paradigma ini. Salah satunya kita harus ada supervisi ya. Seluruh guru itu harus mau dibawa kemana pendidikan Indonesia. Nah, sekarang itu kan sistem pendidikan kita ini materialisme, Ustaz. Segala sesuatu yang sukses itu adalah materi. Pokoknya yang lulusan S1, S2, S3, yang materinya, yang ini gajinya berapa puluh juta, ratusan juta, sukses. Seolah yang guru misalnya ya, yang mungkin seguru tahulah bagaimana guru di Indonesia gitu ya. Sederhana gitu, bahkan mungkin kurang diperhatikan gitu ya, apalagi guru honorer, seolah nggak sukses, kan gitu kan? Nah, itu kan harus ada pelurusan paradigma. Kemudian di lapangan paradigma ini yang diterapkan atau karena mungkin belum memahami tentang konsep pendidikan yang utuh, konsep pendidikan integrasi, konsep pendidikan tauhid lah. Kita selaku muslim menggagas konsep pendidikan Islami ini, yaitu yang diterapkan saja adalah sistem pendidikan sekuler, sekularisme itu yang kuat gitu ya. Seolah seolah jangan bawa agama ke pendidikan. Pendidikan itu agama itu di masjid. Jadi jangan bawa Islam ke pendidikan. Nah kan gitu ya. Padahal landasannya sudah ada loh. Salah satunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tujuannya jelas iman takwa akhlak mulia. Jadi kewajiban menanamkan iman takwa akhlak mulia bukan kewajiban guru PAI sebulan. Jadi kewajiban semua guru. Iya, semua guru. Kepala sekolah khususnya guru muslim, matematika, IPA, IPS, seni, olahraga, kepala sekolah, wakasek bahkan satpam kantin pun wajib menanamkan iman takwa. Itu jadi itulah yang hilang. Makanya ingatkan kembali di buku tersebut sebetulnya mengingatkan kembali bahwa kan karena di lapangan gini Ustaz, kalau ada yang nggak bisa sholat, nggak bisa wudu, misalnya nih ada guru Indonesia misalnya bahasa Indonesia, ada murid sedang sholat nggak bisa wudu, tuh belajar ke guru PAI, apa guru PAI nggak bisa Al-Quran guru PAI, kamu nggak berkerudung tuh ke guru PAI. Kok semuanya PAI? Apakah guru bahasa Indonesia matematika itu bukan muslim? Ada kewajiban juga kan menanamkan iman takwa. Apa landasnya? Undang-undang ada kan? Nah, itu saja. Jadi sederhana sebetulnya saya ingin mengingatkan bahwa tujuan pendidikan nasional buka lagi. Pernah buka nggak tuh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Banyak ke bawahnya nanti banyak tentang landasan, ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan historis sama landasan sosiologis. Bahwa di Indonesia ini Islam dan Indonesia ini tidak bisa dipisahkan, saling kesatuan gitu, ada sejarahnya panjang gitu ya. Dan seperti itu. Jadi jangan sampai ketika menggagas konsep pendidikan Islami dituduh radikal misalnya kan. Nah, itu tidak, karena udah ada landasannya. Udah ada landasannya. Emang gitu. Emang gitu. Nah, itu salah satu contoh sederhananya Ustaz. Ya nanti yang lainnya mungkin bisa baca bukunya. Cuma sekarang belum diterbitkan lagi. Ya sekarang mau ada edisi revisi lah. Saya sekarang kebetulan lagi berkutat-kutatnya di jurnal dulu. Nanti saya insya Allah kembali ke buku gitu ya. Tujuan beliau benang merah tadi di buku beliau yang menjelaskan tentang meluruskan paradigma pendidikan di Indonesia yang memang salah satu tujuan yang juga sudah dicantumkan di dalam undang-undang di negara kita ini adalah iman dan takwa. Namun ini dilupakan ya, tidak turun, tidak diaplikasikan. Padahal karena kenyataannya apapun yang berkaitan dengan agama itu ada guru PAI, ada guru apa. Seakan-akan yang berkewajiban dalam hal agama ini adalah guru PAI saja. Padahal sebenarnya sesuai dengan undang-undang seluruh guru
mempunyai kewajiban untuk menanamkan iman dan takwa. Ya, karena itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dan ada di undang-undang. Iya. Masya Allah. Baik Ustadz. Terakhir nih Ustadz, bagaimana harapan antum ke depan untuk Istiwa Ar-Royah ini? Ini salah satu yang menarik hati saya ke Sukabumi ini kan. Sukabumi ini adalah salah satu kota sejarah juga Ustadz. Kota melahirkan banyak para ulama besar. Khususnya mungkin teman-teman yang mempelajari sejarah di Sukabumi ini salah seorang ulama ya. Salah seorang tokoh, guru para ulama besarnya di Jawa Barat, Ki Haji Ahmad Sanusi. Beliau luar biasa, banyak menulis ya. Salah satunya beliau pun menulis tafsir Al-Quran di pesantren Gunung Puyuh Syamsul Ulum. Nah saya terinspirasi. Waktu itu dikatakan katanya, ada seorang syekh di Timur Tengah. Jika orang Indonesia ingin belajar agama Islam, tidak perlu ke Timur Tengah katanya. Tapi cukup ke Sukabumi katanya. Karena di Sukabumi ada ulama yang mumpuni, Ki Haji Ahmad Sanusi. Bahkan dikatakan beliau pernah jadi imam Masjidil Haram gitu. Itu dari beberapa riwayat sejarahnya ya. Nah kemudian saya melihat Ar-Royah karena di Sukabumi juga saya cocok. Sukabumi juga tempatnya para ulama, banyak pesantren, saya bisa belajar lagi. Saya melihat Istiwa Ar-Royah ini ibarat mutiara terpendam Ustaz. Jadi mutiara terpendam dalam lumpur. Karena mungkin yang tahu Ar-Royah 1-2. Saya juga baru tahu tahun 2019 gitu ya. Saya kemana aja, saya jarang main kayaknya. Nah baru tahu. Nah makanya alhamdulillah, bahkan dikatakan juga mahasiswa ini sering mewakili Indonesia ya sebagai debat kan, menang terus kan di internasional, kan luar biasa gitu ya. Saya ada di lingkungan seperti ini, saya ingin belajar bahasa Arab, maka cocok kan. Nah maka harapan ke depannya mudah-mudahan Istiwa Ar-Royah ini bisa terus melakukan inovasi, melakukan perubahan, meningkatkan profesionalitas ya dalam bidang perguruan tinggi. Mudah-mudahan ke depannya juga bisa membuka program studi baru, bahkan ya cita-citanya mungkin cita-cita yang lain juga atau mudir gitu ya. Dari setelah tinggi ini kan bisa berubah bisa jadi institut. Naik dari institut nggak tahu nanti bisa apakah universitas, walau alam kan. Tapi kalau ada keinginan kenapa tidak? Nanti kita akan menemukan di sini itu Fakultas Kedokteran Universitas Ar-Royah kan, walau alam. Kalau kita ada keinginan insya Allah bisa. Ya, mungkin dalam waktu dekat harapan saya mudah-mudahan Istiwa Ar-Royah ini tentu juga dosen-dosennya mungkin bisa kembali studi, mungkin mungkin bisa beasiswa dari mana, dari kampus atau beasiswa dari mana. Jadi mayoritas doktor gitu, banyak yang doktornya kemudian membuka prodi baru kan ya, bisa ada nanti ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah bisa berubah jadi Institut Agama Islam Ar-Royah gitu kan. Amin ya. Diskusi santai saya dan Ustadz Tatang Hidayat SPD MPD. Baik, mungkin bagi siapapun nanti yang lebih ingin mengetahui detail tentang hasil riset, hasil penelitian beliau ataupun karya-karya beliau, nanti bisa dicek di Google Scholar ya Ustaz ya. Nah, Ya, cek di Google Scholar beliau, nanti saya cantumkan di ini. Ya. Biar lebih banyak yang bisa mengambil faedahnya dari hasil karya antum saat ini. Kalau saya yang bicarakan tapi kalau langsung lihat karya antum ini aslinya. Kalau saya mungkin nggak bisa membandingkan beliau tentang karya ini, mesti sangat jauh sekali. Ya, setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dan mudah-mudahan dengan kelebihan itu kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Ya. Mungkin ini yang dapat saya diskusikan dengan beliau. Mudah-mudahan ikhwan sekalian, sahabat sekalian dapat mengambil manfaat dari diskusi ini dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukuran Ustaz.